Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Jadi, nama saya Muhammad Agung Hambali. Saya Machine Learning Engineer di Ruang Guru. Udah hampir 2 tahun di sini. Nah, sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas eh, sebuah tema. Temanya itu Through the AI Lens, Decoding the World of Computer Vision, atau Quick Recap of AI and Introduction to Computer Vision. Nah, intinya sebenarnya dari tema ini adalah recap dari perkembangan AI dan Introduction to Computer Vision. Nah, recapnya itu lebih berfokus di computer vision, jadi nggak bakal membahas kayak ChatGPT atau LLM segala macam gitu ya. Ini lebih berfokus ke computer vision. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan eh, membahas terkait agendanya dulu. Jadi timelinenya itu ada pengenalan computer vision itu apa, terus bagaimana komputer itu melihat sebuah input visual. Jadi gimana sih komputer melihat foto, melihat video dan sebagainya. Nah, terus kan udah tahu nih si komputer gimana melihat gambar, gimana memproses gambar. Nah, gimana ceritanya komputer tuh bisa ngerti, oh, gambar yang saya terima itu adalah gambar orang. Oh, gambar yang saya terima itu adalah, sorry. Nah, gimana caranya komputer itu mengerti gambar yang diterima itu adalah gambar orang, gambar komputer, atau misalnya video yang diproses itu adalah eh, video yang tidak senonoh misalnya. Kan di YouTube ada itunya ya, ada algoritmanya. Oh, ini videonya copyright. Nah, gimana tuh bisa tahu nih video tuh copyright gitu di YouTube. Nah, terus kita masuk ke hands on. Oke. Langsung aja kita masuk ke apa itu computer vision. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar dengan apa itu computer vision. Nah, jadi istilahnya computer vision itu adalah sebuah cabang di AI yang mana dia itu memberikan apa ya, skill atau kemampuan ke komputer atau AI untuk melihat atau memproses input berupa gambar. Terus dari situ dia bisa apa ya? Dia bisa mengerti gitu. Inputnya tuh input gambarnya tuh tentang apa. Jadi bisa ngasih apa? Mengerjakan sesuatu atau memberikan rekomendasi dan sebagainya. Nah, itu penjelasan terkait computer vision. Nah, penjelasannya di mana, eh, implementasinya di mana aja sih? Di banyak. Kalau misalnya teman-teman sering apa ya, belum apa ya, belum familiar dengan computer vision, jadi implementasinya tuh banyak. Nah, di sini di kiri itu bisa dilihat sama teman-teman, itu ada gambar toraks. Jadi si AI-nya itu pingin tahu si paru-paru dari pasiennya itu ada masalah atau enggak nih. Nah, itu banyak banget nih implementasi computer vision untuk medical imagery. Nah, terus di kanan bisa teman-teman lihat itu ada face detection sama face recognition. Nah, di sini itu udah pemakaiannya banyak banget ya yang untuk face detection sama face recognition. Tadi juga udah dibahas sebelumnya bahwa di KAI sudah menggunakan face recognition untuk tiketnya. Nah, jadi ini implementasinya udah banyak nih. Selain yang tiket, itu juga bisa digunakan untuk di smartphone teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya HP baik itu iPhone, Android, atau Microsoft gitu, nah atau yang dari Google,
itu semua udah ada face recognition-nya untuk unlock smartphone teman-teman. Jadi udah banyak lah dipakainya. Nah, selain itu di ruang guru sendiri kita itu punya sebuah produk namanya RoboGuru. Nah, di sini usernya tuh biasanya anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun ada. Nah, di sini si user atau murid itu upload gambar, gambar soalnya gitu ya, misal soal matematika, soal kimia, fisika, dan sebagainya. Dia foto soalnya, terus dikirim ke RoboGuru. Nah, si RoboGuru ini memproses, terus memberikan beberapa contoh soal yang familiar atau yang deket-deket lah bersama dengan itunya apa penjelasan dari soalnya. Jadi misal saya bertanya terkait GLBB atau GLB. Nah, nanti si RoboGuru memberikan soal-soal yang mirip-mirip yang berkaitan dengan GLBB dan GLB. Nah, itu jadi udah dipakai nih di ruang guru itu sendiri, khususnya di RoboGuru. Nah, selanjutnya ini ada di kiri itu namanya object detection. Nah, di yang kiri ini, di gambar yang kiri itu aneh gitu ya. Kok ini ada gambar, terus mobilnya dikotak-kotakin, orangnya dikotak-kotakin, bis dikotak-kotakin. Nah, ini itu namanya object detection. Nah, object detection sesuai dengan namanya itu mendeteksi objek yang ada di dalam sebuah gambar. Fungsinya buat apa? Banyak nih dipakainya nih fungsi object detection. Misal teman-teman punya ini nih, apa? Punya atau kerja di tempat advertisement. Kan itu ada videotron gitu ya, yang mana eh, TV gede terus nampilin iklan. Nah, misal teman-teman kerja di situ. Nah, terus teman-teman ngejual videotron ini nih, menyewakan videotron. Nah, supaya videotronnya itu menghasilkan duit yang mantep gitu ya, biar ROI-nya pas lah, return of investment-nya gede. Nah, teman-teman bisa pakai data berapa orang yang lewat di videotron itu. Jadi misal videotronnya disimpan di Jalan Sudirman di Jakarta. Terus dari teman-teman membuat object detection yang menghitung mobil, bis, sama motor yang lewat di videotron teman-teman. Itu dihitung, terus pas dengan user bisa dibargain, bisa ditawar. Pak, di videotron saya itu yang lewat ada 5.000 mobil per hari dan juga ada 2.000 motor per hari. Datanya dari mana? Di sini ada buktinya, videonya, gimana cara saya menghitung mobil dan motor yang lewat, dan ini cocok nih buat Bapak atau buat Ibu untuk untuk meletakkan iklan di Videotron kami gitu misalnya. Atau misalnya ada lagi di US itu lampu merahnya itu diatur sama banyaknya kendaraan yang ada di jalan. Misal di jalan yang ini gitu ya, ngelihat nih kameranya ngelihat, oh ini di jalan ini udah rame. Oh ya udah berarti yang di sini sudah hijau. Yang apa? Yang mobilnya sudah sedikit jadi merah gitu. Banyak penggunaannya. Bahkan eh, misalnya teman-teman kerja di gudang gitu ya, atau kerja di retail. Nah, teman-teman bisa pakai computer vision yang object detection ini untuk menghitung barang. Misal teman-teman kerja di apa ya, perusahaan mobil atau motor. Nah, terus teman-teman disuruh ngitung stok barang gitu. Oh ya, hitung stok mobil ada di
gudang ada berapa, daripada ngasih orang, kamu hitung mobil di gudang ada berapa, satu-satu gitu ya. Nah, itu pertama bisa ada human error, terus juga mungkin apa, nggak teliti orangnya. Nah, kalau AI tinggal foto beberapa detik kemudian, bahkan bisa 1 detik gitu ya, kemudian keluar hasilnya, oh di gudang itu masih ada 20 mobil. Nah, itu lebih efisien lah, efisien dan lebih efektif. Jadi misalnya orang yang harusnya disuruh ngitung mobil, bisa disuruh ngerjain yang lain. Nah, itu untuk object detection, yang di kiri itu ya. Nah, terus yang di kanan. Nah, ini baru dari OpenAI, itu namanya GPT-4 Vision. Jadi kita ngasih gambar, gambarnya itu bisa dijelasin nih sama AI-nya. Oke, ditanya kan, ini di gambar tuh ada buah apa aja gitu atau makanan apa aja. Terus dijelasin tuh sama AI-nya. Oh, di makanan ini ada jus oren, ada alpukat dan sebagainya. Nah, gunanya buat apa sih? Apa cuma iseng-iseng gini aja? Oh, banyak. Jadi misalnya teman-teman ini punya database gambar gitu ya, database gambar. Terus teman-teman mau merekomendasikan gambar berdasarkan teks. Jadi misalnya eh, teman-teman punya gambar baju yang banyak gitu ya. Nah, terus di teman-teman bisa pakai ini untuk menjelaskan baju yang ada di database teman-teman. Dijelasin satu-satu gitu ya. Nah, terus user nanya nih, saya mau baju eh, baju yang pas untuk musim panas gitu. Maksudnya kan sekarang lagi panas-panasnya ya. Di cuaca panas dan bahannya mungkin enak gitu, tipis 30 S cotton misalnya. Nah, nanti itu bisa dicari tuh dari situ menggunakan data yang sudah di-generate sama AI. Nah, itu eh, aplikasinya dan nggak terbatas sama itu ya. Jadi worth it lah belajar computer vision. Nah, selain itu ada juga text to image. Nah, ini udah rame. Jadi kita ngasih tulisan, prompt gitu ya, istilahnya. Terus nanti dari tulisan itu dibuatin gambar. Nah, di sini ada contohnya. Di bawahnya tuh ada tulisan gitu ya. Terus di atasnya ada gambarnya. Nah, ini pakai model yang namanya DALL-E 3. Jadi mungkin kita recap gitu ya. Dari yang awal bisa mengidentifikasi penyakit, bisa deteksi wajah, menghitung objek, deteksi objek, terus bisa mendeskripsikan sebuah gambar, dan juga pun membuat gambar bisa. Itu computer vision untuk sekarang gitu. Nah, kita udah tahu nih computer vision implementasinya di mana aja. Nah, mungkin kita kembali ke basic, gimana ceritanya komputer bisa ngerti gambar. Ini kalau kita kan eh, ya udah itu ngeliat gambar, oh ini gambar eh, komputer, oh ini gambar monitor, gambar orang, gambar mobil. Nah, gimana ceritanya si komputer bisa ngerti gambar? Kan dia nggak punya mata gitu. Nah, jadi di komputer gambar itu di-treat sama komputer sebagai angka, kumpulan angka. Jadi misal teman-teman sering download gambar gitu ya di Google Image. Nah, terus teman-teman misal cek properties dari image-nya itu ada size-nya. Size gambarnya. Size gambarnya misal 1600 kali 900 pixels. Nah,
Itu maksudnya adalah gambar itu adalah kumpulan angka di dalam sebuah matriks yang ukurannya itu 1600 kali 900. Jadi maksudnya 1600 lebarnya gitu ya, terus tingginya 900 tinggi gambarnya. Nah, tapi itu untuk gambar hitam putih aja. Jadi teman-teman bisa ngelihat contohnya di kanan itu ada gambar 3. Nah, gambar 3 itu bisa dilihat itu ada angka 0, terus ada angka 250, 253 dan sebagainya. Nah, itu merepresentasikan warna dari pixel tersebut. Jadi misalnya 0, 0 itu putih dan semakin ke angka 255 itu dia akan semakin hitam. Seperti itu. Nah, itu kan kalau maksudnya kalau grayscale gambarnya, kalau hitam putih. Gimana kalau misalnya gambarnya itu berwarna gitu. Nah, jadi nanti si gambarnya itu mempunyai 3 matriks. Jadi ada matriks yang ini kan satu matriks ya, ukurannya 27 kali 27. Kalau dia berwarna, berarti dia nanti ada 3 matriks. Matriks R untuk warna merah, matriks G untuk warna hijau, matriks B untuk warna biru. Jadi nanti ada RGB, matriksnya 3 gitu. Nah, ini contohnya juga. Jadi ada di kiri itu ada gambar blur lah ya, gambar muka, terus diolah jadi tinggal representasi angkanya aja. Nah, itu bagaimana komputer melihat sebuah gambar. Nah, kita udah tahu nih komputer melihat gambarnya seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya komputer itu mengerti apa yang dia lihat gitu. Kan kadang analoginya mungkin kayak gini. Teman-teman ke dokter, terus di dokter dikasih apa? Diminta X-ray gitu kan. Oh, dapat nih gambar X-ray-nya. Nah, teman-teman nggak ngerti kan, oh, ini maksudnya apa nih? Yang bisa ngerti itu cuma si dokter. Nah, gimana ya istilahnya gitulah. Jadi kita bisa ngelihat tapi belum tentu kita bisa mengerti apa isi dari gambar tersebut. Nah, jadi kita akan deep dive terkait metode-metode computer vision yang bisa membuat AI atau komputer mengerti gambar yang dia terima gitu. Oke, sampai sini kira-kira masih nyambung nggak? Dari implementasi, cara melihat komputer melihat, terus masuk ke metodenya. Kira-kira sampai sini aman nggak nih? Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, lanjut lah ya. Nah, jadi eh, sebelum kan kita kan ngebahas AI ya. Jadi sebelum AI itu booming di tahun 1900-an, computer vision tuh masih apa ya? Kalau sekarang mah masih dibilangnya jadul lah ya. Tapi pas dulu komputernya ya kemampuannya cuma segitu gitu. Ada keterbatasan komputasi. Nah, di sini kita akan membahas beberapa metode yang dari awal banget sampai ke AI yang ya computer vision yang menggunakan deep learning. Nah, deep learning itu apa nanti kita bahas. Nah, jadi yang pertama metode computer vision itu ada grayscaling image. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gambar berwarna terus di hitam putihin gitu ya. Nah, itu namanya grayscaling image. Jadi bisa kelihatan di sini di kiri atas itu ada gambar kucing, gambar anjing, itu dia masih berwarna gitu ya. Terus dijadiin warna hitam putih.
Nah, kadang dijadiin hitam putih juga itu adalah salah satu cara untuk mempercepat proses di dalam computer vision. Kenapa dibilang mempercepat proses? Karena tadi kalau berwarna itu matriksnya ada 3. Kalau grayscale gambarnya matriksnya cuma 1. Jadi, itu juga, berpengaruh lah kepada, lama atau latensi dari pemrosesan computer vision. Nah, terus di kanan itu bisa kelihatan, di kiri di atas tuh anjing mungkin kurang jelas gitu ya gambarnya, tapi di bawah si kucing itu bisa kelihatan kucingnya mana, backgroundnya yang mana gitu. Nah, itu ada yang namanya adaptive thresholding. Nah, kita nggak bakal membahas, oh ini gimana cara grayscaling image, bagaimana cara adaptive thresholding. Nah, ini mungkin cuma briefnya aja gitu, dikasih tahu ada metode apa aja. Nah, terus yang di kiri ada misalnya kita, ini udah sering nih sebenarnya kita pakai gitu ya. Misal teman-teman ada aplikasi di Play Store yang mana membuat gambar di foto, terus dijadiin PDF. Nah, kan kadang, apa ya, halaman yang kita foto nggak lurus gitu ya. Nah, terus aplikasinya somehow bisa ngebuat, kertasnya lurus, kertasnya ngepas gitu di itunya, di apa, screen-nya. Nah, ini pakai perspektif transformation. Ya, bisa dilihat di kiri, di gambar originalnya, dia nggak lurus gitu ya. Terus di kanan, somehow dia bisa jadi lurus lagi. Nah, ini yang dipakai oleh beberapa eh, scanner-scanner app yang ada di Play Store. Nah, ini sering ya dipakainya. Jadi, eh, bisa dipakai juga untuk aplikasi sendiri ataupun riset. Nah, kalau yang di kanan itu ada ada gambar limfocytes itu sel darah putih. Nah, kita mau misal ngasih tahu nih atau ngebedain mana background, mana sel darah putihnya. Nah, ini bisa pakai eh, segmentasi yang namanya watershed algorithm. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ke dokter, terus misal ada alat apa ya, alat rumah sakit yang gede gitu ya, atau komputer yang gede yang memproses apa, gambar-gambar medis dan misalnya AI belum booming, itu pakainya algoritma yang ini, watershed algorithm. Nah, gunanya untuk apa nih? Di apa? Di segmentasiin tuh buat apa? Nah, ini disegmentasi ini bisa dipakai untuk menghitung sel yang ada di foto tersebut. Nah, ini bisa dipakai misal melihat, oh ini pasien sel darah putihnya cocok atau enggak nih, kebanyakan atau terlalu sedikit. Nah, itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan diagnosis si pasien. Nah, terus dari yang konvensional itu jadi berubah, computer vision tuh jadi pakai deep learning semua. Di mana-mana ini ya, CNN, pokoknya deep learning buat computer vision. Udah jarang gitu orang-orang misal pakai adaptive thresholding, watershed algorithm, tapi semua udah pakai deep learning gitu ya, ramenya gitu. Nah, di sini titik baliknya riset computer vision. Jadi kalau mungkin cerita sebentar. Jadi dulu pas riset AI, orang-orang tuh lebih suka sama NLP karena lebih gampang datanya diolahnya. Nah, semenjak muncul deep learning yang
cocok gitu untuk computer vision, itu riset computer vision langsung ngalahin riset NLP waktu itu. Nah, sebelum deep dive gitu ya, terkait the rise of deep learning di computer vision, mungkin ada teman-teman yang belum ngerti apa itu deep learning. Deep learning itu apa nih? Apa cuma cara belajar yang fokus, terus ngedengerin lofi gitu misalnya. Nah, itu bukan. Jadi deep learning itu adalah cabang AI juga, yang mana dia itu eh, objektifnya adalah mengajarkan komputer atau mengajarkan software untuk melakukan sebuah task yang dia itu cara belajarnya mimicking atau eh, menyamai dengan otak manusia. Jadi dia ngambil inspirasinya tuh dari otak manusia gitu. Nah, nggak usah pusing-pusing, yang mungkin baru tahu intinya gitu aja gitu. Algoritma yang eh, yang terinspirasi dari otak manusia, khususnya di neuron gitu ya. Ya, biologi-biologi lagi jadinya. Nah, eh, the rise of deep learning itu dimulai dari munculnya sebuah algoritma namanya CNN, Convolutional Neural Network. Ini muncul tahun sekitar 1998. Nah, eh, yang pertama itu namanya LeNet, itu bisa dilihat Architecture of LeNet 5. Nah, ini saya ngambilnya yang LeNet 5, tapi LeNet yang awal juga 1998 itu dibuat sama researcher Yan LeCun namanya. Dia sekarang jadi head of AI di Meta di Facebook. Nah, pas munculnya CNN ini breakthrough banget karena si model AI-nya ini bisa recognition huruf sama angka waktu itu. Nah, tapi kan itu 1998 ya. Kenapa nggak se-booming itu pas tahun 2000, 2005? Sedangkan baru booming computer vision pakai CNN itu ketika ada ImageNet, yang mana dia itu tahun 2010. Nah, alasannya kenapa CNN itu baru booming tahun 2010 karena pertama komputernya nggak bagus-bagus banget dulu. CPU-nya belum bagus dan juga belum ada GPU yang bisa membantu dalam proses training. Nah, ya, pas ada ImageNet juga, researcher tuh punya apa ya, dataset untuk training, yang mana datasetnya itu nggak nggak bisa dibilang sedikit karena image-nya tuh sampai 14 juta terakhir dicek. Dan itu bisa dipakai researcher untuk training model mereka, dan habis itu bisa publish riset mereka. Dan makanya uh, booming gitu. Computer vision menggunakan deep learning. Nah, beberapa tahun kemudian ada yang namanya vision transformer. Jadi ini pertama bukan transformer yang film itu, tapi transformer itu adalah salah satu arsitektur model yang dibuat sama Google. Nah, istilahnya itu vision transformer. Jadi transformer tapi untuk gambar. Jadi itu ya. Pertama pakai konvensional computer vision yang grayscale, adaptive thresholding dan sebagainya. Terus muncul CNN, habis itu masuk ke vision transformer. Kita nggak bakal ngebahas gitu ya detailnya, kayak misalnya di sini ada embedded page, norm, terus multi-head attention, itu kita nggak bahas. Baik CNN juga kita nggak bahas karena memang waktunya tidak cukup.
Jadi kita hanya ngasih tahu aja bahwa ada CNN, terus ada juga feed. Nah, itu untuk bagaimana metode-metode computer vision. Nah, kita masuk nih lebih ke spesifik lagi ke implementasinya. Nah, implementasinya computer vision itu biasanya disebut dengan task gitu, TASK. Nah, task-tasknya itu banyak. Pertama, itu ada image classification. Ini yang paling sederhana di computer vision. Jadi, image classification sesuai namanya itu berfungsi untuk mengklasifikasi gambar menggunakan label yang udah dikasih tahu sebelumnya. Nah, ada modelnya yang dipakai itu ada MobileNet, EfficientNet, ResNet, dan juga yang lainnya. Dan kenapa banyak modelnya? Kenapa nggak satu aja gitu ya? Karena alasannya satu, tergantung pemakaian teman-teman di mana. Karena ini bukan apa ya, satu model untuk semua gitu, nggak gitu. Nanti kita akan belajar milih model tuh gimana sih? Kan karena model udah banyak gitu ya. Bisa tinggal pilih. Nah, milih modelnya tuh gimana gitu. Jadi kembali lagi tasknya computer vision yang pertama itu ada image classification. Kedua ada object detection. Ya, yang di kiri itu gambar yang tadi ya. Yang di kanan itu adalah OCR. Nah, object detection ini objektifnya adalah mendeteksi objek yang kita mau. Misalnya di kiri itu kita mau mengidentifikasi objek-objek yang sehari-hari. Kalau yang di kanan kita mau eh, deteksi objek, tapi objek itu cuma teks gitu. Nah, terus kalau misalnya deteksinya berhasil, objek yang ada di gambar itu dimasukin atau digambar di dalam sebuah box gitu ya. Ini makanya bentuknya kotak-kotak gitu, bukan apa ya, bukan sesuai sepeda, bukan sesuai dengan bentuk mobilnya, tapi bentuknya kotak. Nah, namanya itu bounding box. Nah, kalau di kanan juga sama, bounding box, dan itu biasanya outputnya kayak gini nih, yang di kanan. Kelihatan kan ya, nggak kecilan. Jadi ini ada 4 poin. 4 poin itu yang merepresentasikan eh, ini nih, kalau ini kelihatan kan mouse-nya ya. Eh, Merepresentasikannya tuh di sini titik ujung atas, terus titik bawah, yang di pojokan bawah, habis itu tinggi sama panjang dari boxnya. Nah, beberapa model yang bisa dipakai itu ada YOLO. YOLO ini bukan you only live once gitu ya, tapi ini you only look once. Terus ada Deter, Detection Transformer. Terus ada SSD. Nah, ini SSD-nya juga bukan SSD penyimpanan, tapi itu namanya Single Shot Multibox Detector. Dan lainnya. Sama kayak yang sebelumnya, modelnya banyak, tapi tergantung sama case-nya teman-teman, pakainya yang mana. Nanti kita akan belajar pemilihan modelnya. Nah, selanjutnya ada yang namanya image captioning. Jadi image captioning itu fungsinya kita ngasih gambar, terus gambarnya dideskripsiin sama si AI-nya. Gitu. Jadi misalnya di sini kita upload gambarnya, eh, ya inilah gambarnya, ada rumah kecil, terus di sini lautan, ada gunung, terus di sini ada pohon, sebagainya. Nah, terus si model mendeskripsikan bahwa ini adalah small house on a hill overlooking the ocean. Seperti itu.
Oke, kan tadi banyak ya modelnya ya. Ada YOLO untuk object detection, terus ada Detector, terus ada SSD, itu yang object detection. Terus habis itu ada ResNet, EfficientNet, dan Vision Transformer untuk image classification. Nah, terus pilihnya gimana gitu? Kira-kira model yang mana yang pas buat misalnya buat riset teman-teman atau buat problem teman-teman. Nah, cara pemilihannya itu ada empat poin lah. Nah, pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah computational resource. Jadi resource komputasi teman-teman gimana? Itu termasuk komputernya high end atau enggak, CPU-nya bagus atau enggak, GPU-nya bagus atau enggak, sama ya termasuk internet juga gitu ya, koneksi internet bagus atau enggak. Karena teman-teman kan pasti dari satu tempat ngirim datanya kemana gitu ya. Misal ngirim ke database Google, database AWS, atau ke database teman-teman. Jadi harus juga memperhatikan terkait internet selain yang komputasi tadi ya. Nah, terus speed dan real time requirement. Jadi ada model yang nanti kita lihat modelnya apa aja. Ada model yang dia itu cepat banget tapi nggak akurat, dan ada yang akurat tapi lama memprosesannya. Nah, jadi tergantung itu juga. Misal teman-teman butuhnya yang cepat, ya nggak akurat-akurat banget nggak apa-apa lah. Misal yang tadi ya buat ngitung mobil, yang penting real time gitu. Nggak akurat satu dua mobil nggak apa-apa dah gitu. Atau misalnya teman-teman butuhnya yang akurat, misal buat menghitung apa? Menghitung stok di warehouse teman-teman. Nggak perlu real time, satu kali foto habis itu dihitung, yang penting akurat. Ya kan kayak ngitung mobil, satu mobilnya hilang kan, ya ya sayang gitu ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, training time-nya. Jadi eh, kan yang ini gitu ya. Ini kan masih objek yang sehari-hari. Gimana kalau objeknya yang custom? Objeknya custom kayak gimana? Misal teman-teman mau deteksi berapa banyak eh, sel yang ada di satu foto. Atau misalnya yang image classification, saya pernah buat eh, image classification untuk virus, tingkat kematangan virus. Jadi customernya tuh mau buat vaksin. Nah, kan vaksin kan itu virus yang dilemahkan kan. Nah, va- eh, kira-kira ini udah pas atau belum nih untuk dipanen virusnya. Nah, itu kan custom juga ya, bukan yang gambar yang sehari-hari. Nah, jadi perlu training yang mungkin bisa dibilang intens. Nah, jadi eh, lama waktu trainingnya juga perlu diperhatikan. Nah, terus yang keempat itu framework dan library support. Nah, jadi harus teman-teman make sure bahwa model yang teman-teman pilih itu disupport sama framework-framework machine learning yang populer. Kayak TensorFlow, PyTorch, terus ada kayak ONNX dari Microsoft, ya ONNX dari Microsoft, terus tiga itu sih sebenarnya yang ramai. JAX dari Google juga ada. Nah, ini case-nya gimana? Case-nya tuh ada misalnya OCR gitu ya. Yang ini nih, ini kan eh, OCR nih namanya, dari teks, dari gambar, terus kalau gambarnya itu ada teks, teksnya itu dijadiin string. Nah, case-nya itu misal ada namanya
Saya lupa namanya. Nah, ada OCR dari framework Baidu. Baidu tuh dari ini, dari Cina lah. Frameworknya tuh dari Cina. Nah, frameworknya itu nggak support TensorFlow sama PyTorch, cuma support yang dari frameworknya dia. Nah, itu agak susah pas instalasi. Misal kadang instalasinya tuh lama karena ngambil package-nya itu di servernya mereka. Servernya kan di Cina, terus kita ngambil misal dari Google, Google-nya tuh misal servernya ada di Amerika. Nah, kan lama tuh jadinya untuk cuma dapetin package untuk instalasinya. Download modelnya juga lama karena beda tempatnya itu. Nggak bisa pakai TensorFlow atau PyTorch saja gitu. Nah, itu framework sama library support. Jadi mungkin kita recap. Pertama yang perlu teman-teman perhatikan, komputer teman-teman gimana, high end atau enggak, CPU-nya gimana, GPU-nya gimana, terus speed sama real time requirement teman-teman gimana, specific problem teman-teman gimana, terus trainingnya gimana, berapa lama, eh, teman-teman perlu develop modelnya cepat atau enggak. Kalau cepat jangan cari model yang trainingnya lama ya, pasti gitu kan. Nah, terus support dari framework sama library-nya. Nah, itu untuk pemilihan model. Nah, sekarang kita akan masuk sesi hands-on. Jadi di saya ini sudah ada, bentar ini share screen-nya pas kan ya? Oh ya. Jadi di sini saya ada notebook. Sambil nunggu. Oh, bukan. Hmm, oke. Nah, kan tadi saya bilang kalau memilih model itu maunya yang cepat gitu ya. Maksudnya tergantung inilah ya, tergantung case-nya teman-teman. Maunya yang cepat kah? Maunya yang lambat tapi akurasinya bagus. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ini linknya saya share di sini. Nah, bisa teman-teman lihat. Di sini ada ACC at 1, ACC at 5, terus ada params sama GFlops. Nah, semakin tinggi GFlops, semakin lama model memproses gambarnya. Jadi semakin kecil berarti dia semakin cepat. Nah, ACC atau akurasinya itu tingkat akurasi dari modelnya. Jadi misal teman-teman mau deteksi yang traffic tadi gitu ya, berarti harus cepat real time. Eh, yang nggak akurat-akurat banget nggak apa-apa lah. Ini alasannya kenapa yang untuk ngukur traffic itu biasanya nggak mau yang nggak berat-berat karena deploymentnya biasanya itu pakai yang namanya ini ya kayak gitulah. Kayak mini komputer gitulah deploymentnya. Salah satunya ada namanya Nvidia Jetson Nano. Nah, ini kan bukan komputer ya komputer gitu ya, ini mini komputer. Jadi mau yang nggak terlalu berat, tapi dia akurasinya masih terjaga. Jadi misal di sini biasa itu ada ShuffleNet. Nah, misal di sini bisa kelihatan gitu ya, dia cuma 0,58 GFlops, akurasinya masih bagus gitu, 76,23. Terus 93,006 kalau itunya 5. Nah, itu untuk pemilihan model dari sisi
eh, akurasi sama juga eh, kebutuhan komputasinya lah. Oke. Nah, ini bisa teman-teman pakai di sini, itu linknya bisa teman-teman pakai buat inference. Jadi misalnya saya di sini ada gambar mobil. Yap. Nah, mobilnya itu bisa dikotakin. Dia deteksi objek gitulah. Nah, biasanya kan teman-teman buat mobil, buat model terus di apa ya? Ya di prediksinya pakai model.predict gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga gimana teman-teman bisa memberikan modelnya itu bisa diakses sama yang lain. Yang lain tuh maksudnya user, teman-teman back end, front end. Jadi kan ini bootcampnya tuh machine learning atau AI engineer. Nah, AI engineer itu harus make sure model yang di-develop baik dari teman-teman DS atau dari teman-teman AI engineer sendiri supaya bisa diakses sama teman-teman back end, front end ataupun langsung ke usernya sendiri. Nah, salah satunya ini bisa pakai Gradio ini. Di kalau misalnya teman-teman ikut bootcampnya gitu ya, nanti kita akan belajar bagaimana develop model, terus juga bagaimana modelnya itu bisa diakses sama teman-teman front end, back end, ataupun dari user kayak gini. Bisa langsung teman-teman pakai gitu ya. Atau misalnya ini ntar aja. Nah, itu untuk object detection. Bentar, buka nggak ya? Oke. Ya, itu linknya bisa teman-teman pakai gitu ya. Yang tadi yang saya share, gini yang baru belum datang. Itu bisa teman-teman upload aja. Nggak saya simpen kok gambarnya, tenang aja. Jadi bisa teman-teman pakai. Nah, selain objek nah itu bisa modelnya pakai apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa pakai model dari Hugging Face. Selain YOLO ya, YOLO V8 kan ada ya YOLO V8. Itu kalau misalnya mau dikomersialkan harus bayar. Ya, bayarnya itu kan bermasalah ya. Nyarinya kan yang gratis. Nah, teman-teman bisa pakai ini detection transformer detector dari Facebook untuk object detection. Nah, cara nyari modelnya gimana? Teman-teman ke Hugging Face, terus ke models. Nah, terus teman-teman pilih di kiri itu ada computer vision, ntar tinggal dipilih. Kalau mau image classification bisa tinggal dipilih juga. Tinggal pilih modelnya. Dan modelnya biasanya di sini free gitu ya. Kecuali ini nggak bisa di-download modelnya. Nah, ini yang open source. Jadi bisa teman-teman pakai baik itu buat riset, baik itu buat komersial, dia license-nya bebas karena Apache 2. Oh, pantas. Yap, instalasi lagi sebentar. Nah, kira-kira mungkin ada yang ditanyain nggak sambil kita menunggu loadingnya ini? Karena loadingnya biasanya lama. Instalasi, download model, dan sebagainya.
Oh ya, BTW kenapa ini bagus banget? Karena dia langsung ngasih IP public. Buat teman-teman yang nggak tahu, IP public tuh adalah satu cara gimana yang lain tuh bisa akses. Jadi belum kan teman-teman punya internet gitu ya di rumah. Nah, misal teman-teman mau nge-share ke bos teman-teman nih, lagi di rumah nih, kerja di rumah, atau ke dosen lagi di rumah gitu kan. Terus gimana caranya nge-share hasil development teman-teman? Ah, langsung bisa pakai ini bisa nih, ya. Karena dia ada IP publiknya. Mungkin yang familiar gitu, yang belajar web, ada namanya ngrok. Nah, kita nggak usah pusing-pusing eh, setting ngrok, tinggal kita pakai Gradio aja. Library-nya namanya Gradio. Gitu. Oke, kita coba yang ini. Oke, kok la, la, la. Ah, pantes. Ini bukan ini dah. Input prosesor. Hmm, hmm, hmm. Tunggu saya. Taruhnya sini. Input. Nah, oke. Eh, Cara koneksi gunain dataset dari Hugging Face ke Google Colab. Oke, itu kalau dataset gampang sih. Teman-teman cari aja misal dataset, object detection, ini gambar muka gitu ya. Use in dataset. Nah, langsung copy paste aja. Use in dataset library gitu. Oke, harusnya bisa. Oke, nah ini bisa teman-teman pakai. Up, captioning belum di-share, Kak. Oh iya, nanti ya. Nah, itu bisa teman-teman pakai link yang barusan saya kasih buat image captioning. Jadi misalnya kita ngasih gambar gitu, yang smooth lah. Nah, di sini misal teman-teman masukin gambar ya, di sini ada gambar rumah di pinggir jalan terus ada pohon gitu ya. There is a small store on the side of the road. Jadi ada toko, dia tahu toko karena ini ada vending machine, terus di sininya kayak apa ya, supermarket gitu ya, terus di pinggir jalan. Jadi bisa bisa untuk mendeskripsikan si gambarnya. Nah, ini pakai Blip Image Captioning. Modelnya itu bisa teman-teman cari dengan misalnya di sini multimodal, terus ada image to text. Nah, ini bisa dipakai semuanya seperti itu.